Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Seni Budaya. Kali ini kita sudah memasuki materi seni rupa lagi ya, yaitu mengenai konsep dan bentuk objek gambar ilustrasi. Pastikan kalian telah melakukan hal berikut ini sebelum memulai pembelajaran. Berdoa sebelum belajar. Jangan lupa ya, wajib isi kehadiran kalian di Google Classroom kelas Seni Budaya. Siapkan buku tulis, buku mata pelajaran, dan catatlah hal-hal yang penting. Siapkan perhatianmu, mulai berkonsentrasi untuk belajar. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep menggambar ilustrasi. Yang kedua, kalian mampu memahami tujuan dan fungsi apa itu gambar ilustrasi. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk objek gambar ilustrasi. Tahu nggak sih, setiap kita membaca atau melihat beberapa cover di majalah, buku pelajaran atau buku bacaan pengetahuan yang lain, buku cerita, komik atau sejenisnya, hingga novel, bahkan juga koran. Di sana kita bisa menemukan gambar yang ikut menyertai bacaan-bacaan tersebut di majalah, novel, koran. Nah, apa sih gambar ini? Nah, gambar itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Kira-kira kenapa ya harus ada gambar ilustrasi? Konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian nih. Yang pertama, yaitu gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Yang kedua, sebagai sebuah gambar, desain, atau diagram untuk menghias. Dan yang ketiga, sebagai keterangan tambahan. Gambar ilustrasi adalah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, ataupun dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud. Dengan demikian, menggambar ilustrasi dapat diartikan sebagai sebuah karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu atau menjelaskan ide cerita atau bisa juga narasi menjadi lebih jelas sehingga lebih bermakna dan menarik. Tujuan gambar ilustrasi. Tujuannya yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita atau narasi. Fungsi gambar ilustrasi yang pertama yaitu menarik perhatian. Yang kedua, mempermudah untuk memahami suatu pesan, keterangan, atau penjelasan sebuah tulisan. Yang ketiga, sarana ungkapan pengalaman atas suatu kejadian. Yang keempat, menerangkan konsep yang ingin disampaikan. Dan yang kelima, meningkatkan nilai estetika dari sebuah gambar. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit menggambarkan dari fungsi gambar ilustrasi. Jika kita membaca buku pengetahuan ya, misalnya buku mata pelajaran yang kita punya, atau majalah, komik, dan yang lainnya, biasanya pandangan kita itu tertuju pada gambar yang menarik ya, yang menarik mata pastinya. Sehingga kita juga ikut tertarik, pengen baca, dan pengen tahu apa sih isi bacaan itu. Hal tersebut masuk ke dalam salah satu fungsi gambar ilustrasi, yaitu menarik perhatian. Selanjutnya, ketika kita membaca buku pelajaran, misalnya biologi, mengenai anatomi tubuh manusia. Nah, apabila di buku tersebut nggak dilengkapi dengan gambar anggota tubuhnya, otomatis kita akan lebih sulit dalam mempelajari pelajaran tersebut. Sehingga gambar ilustrasi ini mempermudah memahami suatu pesan, keterangan, penjelasan, bahkan bisa menerangkan konsep yang ingin disampaikan. Fungsi yang lain yaitu sebagai ungkapan pengalaman suatu kejadian. Misalnya kita lagi baca koran nih mengenai suatu bencana yang terjadi di suatu daerah, atau enggak kayak sekarang deh, corona. Nah, akan lebih baik jika dilengkapi dengan gambar supaya informasinya itu lebih komunikatif. Bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk objeknya itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing objek ini bisa digambar secara sendiri-sendiri maupun dengan cara digabungkan. 1. Bentuk objek gambar manusia. Untuk menggambar manusia, kita memerlukan informasi yang lengkap, bagaimana cara menyeimbangkan letak tangan dan anggota tubuh yang lainnya, supaya perbandingan antar anggota tubuh yang digambar bisa seimbang dan benar.
Untuk itu, kita perlu mengetahui dan menguasai proporsi serta anatomi. Proporsi yaitu perbandingan bagian-bagian tubuh manusia. Ada bagian kepala, bagian kaki, dan yang lainnya. Nah, proporsi ini tuh sama aja sama proporsi di menggambar model sebelumnya ya. Misalnya kalian disuruh gambar satu buah teko sama satu buah cangkir. Ya perbandingannya pasti si cangkir ini memiliki ukuran lebih kecil daripada teko. Nah, hal ini pun sama dengan tubuh manusia. Harus menggunakan proporsi yang tepat supaya gambar yang dihasilkan tampak wajar. Nah, kalau anatomi ini dia lebih mempelajari kedudukan struktur tubuh manusia secara keseluruhan ya, secara lebih detail lagi. Gimana bentuknya, ukurannya, tata letaknya tuh gimana di kerangka tubuh manusia. Saat gambar tulang tuh besar kecilnya tuh gimana. Cekung cembung tubuh manusia tuh seperti apa. Nah, ini dibahas di anatomi. Untuk memudahkan menggambar manusia, kita bisa menggunakan garis pertolongan yang membantu kita untuk mengukur perbandingan tubuh manusia. Bisa kalian lihat ya di contoh itu, tubuh manusia orang dewasa dengan tubuh anak-anak juga beda tuh. Udah kelihatan jelas perbandingan proporsinya itu seperti apa. Bentuk objek gambar hewan. Menggambar hewan pada prinsipnya hampir sama dengan menggambar manusia, yaitu menggambar dengan tetap memperhatikan proporsi dan anatominya. Karena hewan pun memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda, seperti jenis mamalia, reptil, burung, hingga serangga. Bisa kalian lihat di gambar ya, kita akan mencoba membuat anatomi ayam. Dimulai dari menggambar kepala ya, bagian kepala, dikasih paruh, dikasih jambul, sampai keseluruhan si anatomi ayam tersebut. Bentuk objek gambar tumbuhan. Menggambar bentuk tumbuhan sesuai dengan bentuk aslinya memang sangat sulit dilakukan. Untuk itu, sebaiknya sebelum mulai menggambar, kita perlu mengamati bentuk tumbuhan tersebut dengan cermat. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Umumnya, karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap dan penjelas dari suasana yang diinginkan, baik berupa tema yang tokohnya manusia maupun binatang. Nah, di samping itu ada gambar ilustrasi di mana si manusia ini sebagai tokoh utamanya. Jadi si tumbuhannya berperan sebagai latar pelengkap. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang dijadikan sebagai ilustrasi pada buku ilmu pengetahuan. Secara tampilan, tumbuhan harus digambarkan lebih realis sehingga dapat diamati dan diketahui dengan jelas karakteristik tumbuhan yang dipelajari. Nah, kalau di sini jadi si tumbuhannya itu memiliki fungsi sebagai tokoh utama, ya, tokoh yang ditujunya, sehingga gambarnya harus dibuat lebih realis sehingga kita pun mudah memahami apa maksud dari tujuan gambar itu dibuat. Kalau tadi kita udah bahas anatomi hewan, anatomi ayam ya tadi tuh, sekarang kita masuk ke bentuk pola dasar pohon sama pola dasar bunga. Kalau yang pohon itu mulai dari batang, terus ke ranting, terus ke daun, lalu ke seluruhannya. Kalau misalnya bunga mungkin dari putik, terus ke kelopak, dan seluruhnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua. Jika ada materi yang masih belum bisa dipahami, langsung WA Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.